Beruntunglah bagi siapa orang yang memang di dalam jiwanya itu dia selalu mencintai alim ulama, mendoakan alim ulama, dekat dengan alim ulama. Yang alhamdulillah di Delta ini ada anak pemuda-pemuda ataupun pemudi-pemudinya yang memang mensyiarkan agamanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, ini temanya berbagi kebahagiaan anak yatim. Di dalam kitab Riyadhus Shalihin, Sayyidatuna Aisyah bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasul, ar-rijalun wan nisa'un khufatan uratan urlan." Wahai Rasul, nanti di padang mahsyar seluruh manusia ini dikumpulkan dari zaman Nabi Adam sampai ke zaman Nabi Muhammad, sampai nanti zaman akhir mereka semua dikumpulkan wahai Rasulullah. Dan pada saat itu laki-laki telanjang, yang perempuannya juga telanjang. Tetapi telanjangnya ini nggak bikin ada nafsu. Lu udah gila, di akhirat masih juga nafsu. Betul. Yang laki-lakinya telanjang, yang perempuannya telanjang. Yang laki-laki mohon jangan lihat yang perempuan imajinasi telanjang ya. Ya, fokus. Kita di yaumul qiyamah, Sayyidatuna Aisyah bertanya kepada Rasulullah SAW, "Ya Rasul, hamba malu. Nanti pada saat berhadapan kepada Allahu Jalla Jalalu, kami semua ini berdiri di padang mahsyar, mataharinya sejengkal, telanjang, dan laki-lakinya tuh jalannya tuh ngeraya gini kayak orang disetrak, dan keadaannya belum disunat. Bagaimana cara menghadapi itu wahai Rasulullah? Apakah ada payungnya untuk tidak kepanasan? Apakah ada bajunya supaya tidak telanjang?" Apa kata Rasulullah SAW? Sembari tersenyum Rasulullah menjawab, "Dilul mu'minina fil yawmal qiyamati bil shadaqah." Nanti di yaumul qiyamah, orang yang selamat dan dia nggak bakal kepanasan, dia nggak telanjang, dia dapat payung mereknya Sodaqah. Jadi alhamdulillah, anak-anak pemudanya, anak-anak pemudinya sudah mensedekahkan sebagian rezekinya, ataupun ada donatur dari orang tuanya yang sudah membangun gairah Islamiyah anak-anak mudanya, mendorong daripada anak-anak mudanya untuk istiqomah di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Mereka istiqomah fil aqidah, mereka istiqomah fil ibadah, mereka istiqomah fi ahlakul karimah. Terkombinasi daripada itu semua, terkombin menjadi istiqomah yang sangat luar biasa, sehingga Nabi Muhammad SAW mengakui di daerah Delta Serdang ini adalah umat Nabi Muhammad SAW. Jangan khawatir, ada payung bu, mereknya Sodaqah. Tapi ibu jangan cari, coba cari di pasar. Cici, ayah naon? Ayah payung, ada payung merek Sodaqah. Gitu, ayah. Merek Sodaqah mah nggak ada. Sodaqah itu adanya dalam diri kita. Ini Sodaqah bukan? Pisang Sodaqah bukan? Duku, rambutan, semuanya ini adalah Sodaqah. Listriknya minta sama siapa, ini Sodaqah. Tempatnya izin dan diizinkan, ini adalah Sodaqah. Dan semuanya itu adalah Sodaqah. Ini adalah nikmatnya menjadi umat Nabi Muhammad SAW. Yang alhamdulillah ada pemuda-pemuda yang memang membangkitkan semangat Islam. Karena apa? Kalau misalkan ada pemuda yang memang pemuda itu kerjaannya nggak memikirkan dunianya, aktivitas ilmu dunianya, dia nggak memikirkan masalah pendidikan akhiratnya. Apa kata Imam Syafi'i? Apabila kita melihat daripada anak muda atau anak mudi, ya perempuan atau laki-laki, dia nggak taklim, dia nggak sekolah, nggak berpendidikan formal, nggak berpendidikan informal, apa katanya? Man fatahu ta'lima waqta syababi faqadir alaihi arba'al ghafati. Hai kaum manusia, hai para ustadz, hai para orang tua, apabila kalian melihat ada anak muda ataupun anak perempuan, dia nggak kerja, dia nggak ngaji, dia nggak sekolah, samperin ke kupingnya, takbirin 4 kali kupingnya, anggap dia udah mati. Apa jadi pemuda kalau kita nggak bisa ngebanggain kedua orang tua? Betul? Adanya pemuda ini terlaksana daripada acara yang sederhana. Meskipun acara yang sederhana, hadirin, di sini ada ribuan malaikat yang bakal terus mendoakan daripada orang-orang yang duduk di majelis taklim. Saya pernah mengutip daripada pengajian di daerah Pasuruan, yaitu Yakhin Al-Kiram Al-Habib Taufik As-Sukaf Pasuruan.
Beliau pernah berpesan kepada kita semua. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, siapa orang yang memang duduk di majlis taklim, di majlis ilmu, di majlis zikir 1 menit aja, mau dia orangnya ngedengerin kek, mau dia tidur kek, yang penting dia hadir karena Allah, hadir karena cinta Muhammad SAW, maka pahalanya itu sebesar orang yang melaksanakan sholat sunnah 1000 rakaat. Masya Allah, tabarakallah. Ini bijaksananya Allah. Allah nggak memperlihatkan secara horizontal pahalanya terbentuk dengan benda. Kalau andai kata Allah memberikan pahalanya berbentuk seperti benda, ini lapangan juga nggak bakal muat. Kira-kira kita sanggup nggak? Sholat sunnah 1000 rakaat berapa tahun? Sholat taraweh aja kadang nyari yang baca imamnya cepat. Boro-boro sholat 1000 tahun. Betul? Betul. Nah ini kebijaksanaannya Allah, makanya Allah tutupin apa? Bagaimana cara orang bisa merasakan daripada pahalanya Allah dengan keimanan. Ingat hadirin, matematikanya Allah sama matematikanya kita itu beda. Betul? Betul nggak? Ya. Kalau kita ini matematikanya 1 ditambah 1 sama dengan 2. Matematikanya Allah beda. 1 ditambah 1 sama dengan 27. Ada seorang manusia untuk sholat, di belakangnya ada makmumnya, dan siapa orang yang melaksanakan sholat berjamaah maka pahalanya 27 derajat. Beda kan? Beda. Siapa orang yang mengucapkan selawat 1 kali maka mendapatkan 7 pahala, 7 kebaikan, 10 kebaikan, 20 kebaikan. Ini pahalanya Allah, matematikanya Allah beda sama kita. Jadi jangan coba-coba kita takut untuk mengeluarkan sedekah kita kepada orang-orang miskin. Jangan pernah takut kita ini bersedekah kepada anak-anak yatim piatu. Kita sayangi anak-anak yatim piatu. Karena kenapa? Rasulullah itu sangat mencintai daripada anak-anak yatim piatu. Yang alhamdulillah ini tersentuh daripada hati saya. Daripada teman-teman sekalian, pemuda-pemudanya, anak-anak hadrahnya ini mau mengadakan acara santunan anak-anak yatim piatu yang didukung daripada keluarga-keluarganya, para orang tuanya, yang insya Allah kecaperan ini, caper ya, ini kan kecaper, betul gak? Cari perhatian, tapi cari perhatiannya kita ini bukan sama manusia, betul? Kita capernya ini sama Allah wa Rasul, kita capernya ini kepada Allah dan Nabi Muhammad. Selain daripada itu, kita tidak ingin caper kepada siapa, karena ketulusan niat yang hakiki hanya ditulis kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Daripada ini semua saya teringat daripada sebuah kisah, yakni kisah daripada Al-Imam Al-Habib Abdullah bin Husain bin Thahir. Al-Habib Abdullah bin Husain bin Thahir, beliau itu tinggalnya di kota Masileh. Ini pengarang qasidah Ya Arhamar Rahimin. Al-Habib Abdullah bin Husain bin Thahir, beliau kalau dapat rezeki ini magomnya tinggi. Ini magomnya tinggi, nggak bisa kita ngikutin kayak beliau. Setiap beliau dapat rezeki itu selalu diberikan lagi kepada umat nih. Umpama dapat beras sekarung, itu langsung diberikan lagi. Dapat rezeki, diberikan lagi. Paling minim kita nggak bisa ngikutin Habib Husain bin Thahir, paling nggak kita itu ngambil sedikit. Jadi nggak terlalu ngepel amat sama rezeki, betul? Kita bagi. Ini Habib Abdullah bin Husain bin Thahir ditegur sama uminya. Ya Abdullah, simpen duit ente. Kenapa Mi? Simpen buat ditabung sama duit ente itu buat nanti ke depannya ente, masa depannya ente, buat ente nanti punya keluarga. Apa kata Habib Abdullah bin Husain bin Thahir? Tenang Umi, rezeki nanti ada. Buat masa depan aku mah ada, tenang aja. Akhirnya uminya ngomong sama gurunya, siapa? Habib Husain Al-Bahar. Tanya, kasih tahu deh nih murid ente, kenapa emangnya? Ini setiap dapat rezeki, dia selalu ngasih terus, sedekah terus, nggak dia jor-joran banget lah bahasa. Kalau bahasa Jembatan 5 lah gue ya. Apa namanya, gue kelihatan banget ini Betawinya, betul? Muhammad Firman Rojali, bukan rokok jarang beli, awas lu. Rojali berapa jarang beli? Coba-coba ngomong kayak gitu, gua kepret nih. Nah, sallu ala Nabi Muhammad. Kata uminya, kasih tahu dia tuh anak murid ente. Ya insya Allah ntar kasih tahu. Langsung gurunya nanya, ya Abdullah, ya guru,
Ana mau nanya mente, ada apa? Ini ente kalau dapat rezeki, ente kenapa selalu ngasih-ngasih terus sih, sedekah terus? Kenapa? Gurunya nanya. Anak muridnya, karena Habib Abdullah bin Husain bin Tahir mempunyai akhlak seperti datuknya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dia nggak mau jawab. Anak murid ngejawabin pertanyaan guru nggak baik, kecuali dia tanya lagi, ditegur lagi. Kenapa? Coba jawab. Nah, apa kata Habib Abdullah bin Husain bin Tahir? Wahai guru, tadzakartu bil hadis ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Manukisat manul min sadaqatin baliyasdat. Harta enggak bakal berkurang kalau kita sedekahkan di jalan Allah. Apa kata Rasulullah? Baliyasdat. Maka akan bertambah dan bertambah. Kalau kita yakin, kita ngasih sama Allah. Nih, saya punya santri daerah Purwakarta. Santri saya ketemu sama nenek-nenek. Nenek-nenek tahu nenek-nenek? Nenek-nenek tahu nenek-nenek? Tahu. Nenek-nenek. Tahu ya? Nggak mungkin nenek-nenek seksi. Nggak mungkin nenek-nenek pakai legging. Kebuka tuh leggingnya kulitnya ngikut. Nah, selalu ala Nabi Muhammad. Kalau ini nggak ada. Ini semuanya Masya Allah. Meskipun ya Masya Allah ada. Ada santri saya ngomong, nenek, santri saya ini melihat daripada nenek-nenek ini selalu ngasih rezeki nih, ngasih uang sedekah. Ada pembangunan masjid, dia berikan sedekah. Ada pembangunan musola, dia berikan sedekah. Ada acara tabligh akbar, dia berikan. Ada acara Isra Mi'raj, dia berikan. Ada acara Maulid Nabi Muhammad, dia berikan jor-joran. Berikannya itu sangat luar biasa dahsyatnya. Sampai anak santri saya ini ngomong, Nek, emang nenek nggak sayang sama duit nenek? Nah, emang apa? Kayak gitu, bahasa kita ya. Nah, emang apa? Itu nenek saya perhatiin, nenek itu kayaknya tuh kalau setiap apa-apa tuh kayak sodako terus. Sodakonya juga nggak kira-kira, gede-gedean, pak gede-gedenya. Itu nenek emang nggak sayang sama duit nenek itu. Langsung marah tuh nenek-nenek. Kata siapa lo? Gua sayang tuh sama duit gua. Lah emang apa? Demi gua sayang sama duit gua nih, karena gua lebih cinta sama duit gua dibanding sama diri gua sendiri. Lah emang kenapa sih, Nek? Dengan adanya gua ini menyumbangkan daripada rezeki gua kepada musola, kepada masjid, kepada acara Isra Mi'raj, acara Maulid, Allah akan menggantikan nanti di yaumul qiyamah. Itu tabungan gue buat nanti gue perjalanan dari dunia sampai ke akhirat. Karena nyampe ke surga itu perlu perjuangan. Karena kalau sampai ke surga itu perlu perjalanan. Perjalanan itu dia sedekah. Masya Allah, tabarakallah. Daripada santri saya ini langsung kaget. Tinggalnya ada di Jelambar. Pada saat saya ngajar di sana, dia cerita kepada kita. Masya Allah, tabarakallah. Ini kenapa ada panggilan gugah iman yang sangat luar biasa kepada kita semua untuk ayo kita sama-sama melakukan perbuatan yang sangat baik. Agar apa? Agar wilayah kita menjadi wilayah yang baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Amin ya rabbal hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam kitab Waisyatul Mustafa lil Imami Ali karamallahu wajhah, ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berpesan kepada Sayyidina Ali. Sudah pasti Sayyidina Ali itu adalah anak muda. Ayo tampilkan nih anak-anak muda seperti Sayyidina Ali. Ada keempat sahabat yang sangat luar biasa kita hafal, yakni Syahidainal Kiram, yaitu ada Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu. Jadikanlah di sini, di delta ini ada orang tua yang sangat luar biasa bijaksananya. Hadirkan sifat-sifat Sayyidina Abu Bakar. Bahkan Rasulullah kalau mau tukar pikiran itu sama Sayyidina Abu Bakar. Lalu siapa? Ada Sayyidina Umar. Hadirkan di sini pemuda-pemudanya berjiwa Sayyidina Umar. Kenapa? Pemberani, gagah dan tegas, memberantas daripada sebuah kemaksiatan yang ada di depan kita. Taman, betul. Betul taman ya. Ada orang yang pacaran. Si Ramadan ngeliat. Kira-kira berani nggak dinegur nih? Pas mau negur, bang, ngapain? Bang, waduh maaf nih lupa izin nih bang. Wah dikasih suap. Nauzubillahi min. Takut dia nggak berani. Nah itu balanya ada di situ. Kalau misalnya kita melihat sebuah kemungkaran, tetapi kita ada kemampuan untuk menegurnya, silahkan kita tegur. Tetapi kalau misalnya kita, kayaknya gue belum punya kemampuan deh. Dia orangnya udah tua juga sih, lebih tua daripada gue. Kita benci dengan perilakunya, bukan dengan orangnya kita benci, dengan sifatnya. Kalau misalkan ada orang yang pacaran, nih, lu ada kader pacaran ada nggak? Woi, udah punya anak semua?
Anak udah punya anak. Oh, keterlaluan amat. Ngasih anak udah punya anak. Oh, dia punya anak. Oh, di bagian kali ini ya kelihatan muka-mukanya. Sold out semua. Nah. Ya, ada sana kelihatan ya. Sallu ala Nabi Muhammad. Zaman sekarang itu ya, teman-teman sekalian. Kalau kita lihat ada anak muda, anak-anak muda milenial, yang milenialnya itu kita nggak ambil dengan agama. Itu kalau ada anak-anak muda naik motor malam minggu ya Masya Allah, apalagi di Kemayoran ya, pelukannya, kayaknya nggak mau ketinggalan banget. Sampai mepet, padahal di belakang 4 orang masih muat. Sampai mepet begitu, Masya Allah, tabarakallah. Betul. Lu yang perempuan kayak gitu kakak? Hah? Sampai ada yang gue lihat lagi, ada anak pacaran masih muda itu dipeluknya sangat baru, sampai kayak dipeteng begitu, lehernya dilipat. Buset, ini kayaknya personil Smackdown kayaknya. Apa dililit-lilit? Buset. Ya Tuhan, subhanallah, memang banyak yang terjadi kecelakaan gara-gara kayak gitu. Naik motor Mio, maaf lahir batin ya, ini karena akhlaknya nggak ada. Perempuan, tapi bukan perempuan yang di mari. Perempuan yang di sono tadi yang gue pas jalan. Dia jalan ke gang, jembatan sini, sini juga berarti. Sallu ala Nabi Muhammad. Ini perkara akhlak nih, hati-hati. Ya, hati-hati pokoknya. Kalau ibadah tuh yang tulus karena Allah. Kalau pengen menjalankan sesuatu itu tulus karena Allah, bismillah karena Allah. Karena memang kebanyakan ini kita mau introspeksi. Kalau kita pengen introspeksi, kalau kita pengen muhasabah diri, tsunami dari yang jauh udah sampai yang dekat, sampai ke Banten kemarin. Betul. Dari yang jauh sampai yang ke dekat. Itu kenapa? Ada apa? Bukan Allahnya yang kalah, tapi kitanya yang kurang ajar. Kitanya nggak mau ngejaga nih bumi Allah. Zaharu fi fasadul fil bahri wal bahri bakasamat aidinas liuzikahum ba'dallazi amilu la'allahum yarji'un. Telah tampak kerusakan di bumi dan di lautan. Disebabkan oleh siapa? Nih, kita orang-orang yang di darat. Selalu apa? Selalu saja membuat Allah ini marah. Gara-gara apa? Nih, gara-gara ini nih. Gara-gara ini istri sama anak jadi berantem. Gara-gara ini anak jadi ngelawan sama orang tua. Gara-gara ini pemimpin sama rakyat saling tuduh. Makanya nanti ini lisan nih, bibir nih bakal dikunci oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada dalam Quran, al-yauma nahtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tas'ardu arjuluhum bima kanu yaksibun. Nanti pada saat yaumul qiyamah, semua anggota badannya itu berbicara, kecuali ini lidah nih, lisan dikunci. Karena apa? Udah terlalu banyak kebohongan ini. Selalu banyak kemunafikan. Nauzubillahi min dzalik. Makanya kita punya lisan, jaga daripada kita harus menghinakan orang lain. Contoh, ente dari luar ya pengen ke acara sini di jalan tadi, terus ngelihat ada orang yang pacaran umpama, tetapi ente menghinakan orang tersebut, ngomong kayak gini, ya pemuda sekarang kita, nih gue mau ngaji, nih gue mau taklim, daripada lu gitu mulu ahli neraka, nih gue ahli surga. Masya Allah, tabarakallah. Itu pahalanya udah hilang saudara, udah hilang. Jadi jangan biasakan nih lisan kita yang berselawat kepada Rasulullah, ini lisan kita yang sering berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai untuk kita menghinakan orang-orang tersebut. Karena kenapa? Manusia seperti itu pun masih diakui oleh umatnya Nabi Muhammad, dan dia diakui oleh Rasulullah SAW. Apakah kita lupa dengan seorang pelacur yang masuk surga gara-gara memberikan air kepada seekor anjing? Betul? Jadi kita jangan pernah mengejustifikasi seseorang. Ketika ada orang yang maksiat, ada orang yang belum masuk ke musola, ada orang yang belum masuk masjid taklim, apa yang hak buat kita? Apa yang bagus buat kita? Apa akhlaknya? Kita mengadakan tangan, kita doakan, ya Allah, untuk fulan bin fulan, wahai Allah, berikan hidayahnya ya Allah, agar dia mau masuk ke musolahmu ya Allah. Masuk dulu juga nggak apa-apa, dia mau ngapain kayak dari situ, mau tidur-tiduran kayak, terserah Allah. Karena kita udah masukin ke rumahnya Allah, tuan rumahnya Allah. Bagaimana Allah? Yang kita paksa sholat tuh tolol, bego lu, dasar idiot lu. Kita bener nyuruhinnya, tapi caranya salah. Betul. Jadi salah, semuanya tersakiti. Nah hadirin, ini pesan Rasulullah SAW kepada Sayyidina Ali yang pertama adalah as-salatul jamaah ma'al imam. Ini buat para pemuda. Ayo sama-sama anak-anak mudanya, anak-anak pemudinya. Di sini ada musola, ada masjid ya? Di mana masjid? Oh di belakang situ ya. Ayo bangun, sholat subuh berjamaah.
Jangan ketinggalan mulu. Ini sholat subuh barengan sama duha mulu. Kodong. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Apa kata Rasulullah? Ini pesan untuk anak-anak muda. Ayo makmurkan kita di buminya, memakmurkan daripada masjid-masjidnya. Ini masjid-masjid Allah. Anak-anak muda semuanya hadir. Ramein nih masjid. Tahrim bangun. Jangan jadi festival aki-aki melulu. Yang tahrim aki-aki, yang ajan aki-aki, yang imam aki-aki, yang makmum, yang doa, festival aki-aki. Yang mudanya bangun, betul. Tahrim dia, Pak. Tahan dulu, Pak. Saya mau tahrim, saya mau baca doa bangun tidur. Oh, masya Allah, tabarakallah. Di sini ada anak-anak kecil yang hafal doa bangun tidur? Ada nggak? Anak-anak kecil, ada anak yatim kan ada ya? Anak yatim ada ya? Ada nggak yang hafal doa bangun tidur? Hah? Ada yang hafal nggak? 50.000. 50.000. Emaknya langsung, cepetan ayo. 50.000 kawan lagi. Anak yatim. Anak yatim mau. Anak yatim ada yang hafal doa bangun tidur sayang? Hah? Ada yang hafal nggak? Ini kalau nggak ada yang hafal, gua salahin gurunya ini. Ngajinya kemana? Doa bangun tidurnya nggak bisa. Yang perempuan ada yang bisa 50.000. Anak katro udah pasti bisa. Ya. Ada yang bisa 50.000. Gue hitung sampai 3. 1, 2. Apa tanya? Yang perempuan ada, yang perempuan lu banci, yang laki-laki mau maju. Bisa kamu? Bisa nggak ada bangun tidur? Takut tuh, jangan digituin lu. Dia berarti angus nih ya. Ada yang bisa berarti doa bangun tidur? Wih, gimana Pak Ustaz? Yang mudanya bangun takrim, bangun tidur. Yang mic-nya Alhamdulillah, Alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma amatana. Apalagi? Allah cinta sama orang tua. Yang orang tua itu berada di dalam masjid. Tetapi Allah jauh lebih cinta kepada seorang pemuda yang berada di dalam masjid. Tapi buat sholat, bukan buat main ML, tolol. Ya. Buat sholat, bukan buat main PUBG, main ML, main Candy Crush, main ini. Kian ajan pulang kayak Hansip loh. Sallu ala Nabi Muhammad. Itu yang pertama. Ayo kumpul, kiranya semangat lagi. Udah melaksanakan acara anak yatim piatu, memberikan sedekah. Ayo kita jalankan ini isi daripada pengajiannya. Anak-anak mudanya bangkit untuk memakmurkan daripada masjid-masjidnya, memakmurkan daripada musola-musolahnya. Ibu-ibunya menyuruh daripada anak-anaknya untuk sholat berjamaah. Ibu-ibunya dan pada orang tuanya menyuruhkan anak-anaknya untuk masuk ke majelis-majelis ilmu. Karena kenapa? Di zaman akhir ini, di akhir zaman ini ada 2 pesan dari Al-Fakir yang tidak boleh ditinggalkan. Yang pertama adalah apa? Jangan pernah tinggalkan masjid atau musola. Yang kedua, jangan pernah tinggalkan majelis ilmu atau majelis zikir. Karena kenapa? Ini zaman fitnah, Pak. Udah kacau. Tapi kita jangan sampai tinggalkan ini masjid dan majlis taklim. Datang semuanya menuntut ilmu, masya Allah, tabarakallah. Ya, karena apa? Ada keistimewaan dan ada derajat yang sangat tinggi bagi orang yang memang mau melaksanakan sholat berjamaah. Itu yang pertama. Mau kasih contoh lagi? Mau nggak? Ini gue berapa menit di sini? Berapa menit? 2 jam. Buset. Oh iya, bapak-bapak sekalian yang saya hormati dan para pemuda dan para pemudi, ibu-ibu sekalian, nanti esok Sabtu malam Ahad saya sudah mengundang kepada Abang Ramadan untuk sekiranya ada teman-teman sekalian di Delta Serdang yang memang ada waktunya untuk menghadiri acara saya. Punya acara kami semua Maulid Nabi Muhammad SAW yang insya Allah akan dihadiri oleh guru-guru kita bersama, yaitu Syekhina Al-Kiram Sayyidul Walid Al-Habib Yusuf bin Abdullah Syahab. Beliau selaku orang tua yang disegani. Beliau salah satu ayah angkat daripada Habib Bahar bin Ali bin Smith.
Yang kedua ada Al-Habib Zain bin Hasan ibn Husain Al-Kaf. Beliau salah satu yang mempunyai majelis Yonkaf, siluman Yonkaf di Raci Jantung, dan beliau salah satu dewan laskar Rasulullah SAW. Yang kedua ada Al-Habib Hasan bin Ahmad Al-Attas. Beliau salah satu adalah sanak keluarga daripada saya. Yang ketiga, nah ini guru saya. Yang keempat guru saya, Al-Murabi Abu Ya Ahmad Al-Farisi. Jikalau ustadz-ustadz semuanya alim ulama, para pemudanya, anak-anak hadir yang mau gabungan, tafadhol. Kita sama-sama, sekaligus saya punya enjit mengadakan haulnya. Haul yang keberapa gua nggak tahu, emang gua cucu yang kurang ajar. Ya, mengakui saya itu cucu yang kurang ajar. Yaitu saya punya enjit yang bernama Haji Muhammad Ali bin Umar bin Muhammad bin Abdullah bin Al titik. Nah, rahasia, boleh harus tahu. Gue udah demen dipanggil Ustadz, udah cakep banget, udah keren. Karena apa? Habib gelar dunia. Ntar di, wah masya Allah, ya enggak. Kita diajari sama guru-guru kita. Antum panggil apa maunya? Wah dipanggil apa? Biasa saya dipanggil di rumah itu Afirman. Tapi jangan pakai K. Terus disingkat kafir, sialan. Ya, Akman biasanya. Kalau mama ataupun para perempuan biasanya panggilannya adalah sayang. Jadi lu kalau manggil lu sayang aja cukup. Ya, shallu ala Nabi Muhammad. Itu cukup manggil Ustadz, masya Allah, adem itu dengernya. Jadi apa? Kembali lagi, ayo makmurin. Dan yang kedua, datang di acara kita tanggal 2 Februari 2019, Sabtu malam Ahad, ba'da Isya. Yang anak hadir pengen gabungan nggak apa-apa. Saya punya jamaah juga gabungan nanti ya. Berarti antum yang ketiga kalau mau datang. Kalau mau datang, kalau kamu terserah lo. Itu mah. Duitnya mana Ustadz? Di duitan, kita gua kasih. Kayak gitu. Kebeli mau gua kasih lah. Dia cuma nampannya doang. Nah, shallu ala Nabi Muhammad. Yang kedua hadirin, pesan Rasulullah kepada para pemuda apa? Nih, ngumpul bersama alim ulama, indah dan berkah. Bahkan seekor anjing yang bernama Ketmir pun masuk surga gara-gara bergabung dengan Ashabul Kahfi. Betul. Seekor binatang karena dia bergaul sama alim ulama. Binatang pertama yang masuk surganya Allah Subhanahu wa taala. Lah gimana kita manusia yang memang sangat luar biasa derajatnya tinggi dengan makhluk-makhluk yang lain. Kalau kita enggan untuk bergabung kepada alim ulama, berarti kita lebih hina dari binatang. Jadi kumpul sama alim ulama. Indah, cakep. Jangan ngumpul sama orang yang ahli gosip, ahli gibah, ngomongin orang, kejelekan orang diomongin. Ya. Yang biasa kalau kayak gini mah kaum perempuan, ya, udah colek-colek aja tuh. Lu nih, lagi diomongin lu tolol katanya. Ya. Bu. Jangan ngomongin orang ya. Anak-anak hadir jangan ngomongin orang. Lu jangan. Aduh ini mau gak enak kan itu. Aduh kita nih. Tolol kan gitu. Mainan benar. Halo. Ya. Jangan suka ngomongin orang. Apakah kalian mau, kata Allah, nanti pada saat aku bangkitkan engkau memakan bangkai yang telah kau omongin itu? Bangkai, najis banget, nggak mau. Na'udzubillah min dzalik. Jadi tolong hentikan daripada kita membicarakan omongan orang. Kita ngumpul sama alim ulama. Ini berkah, ini indah, masya Allah. Akhlak, jangan lupa. Daripada ulama-ulama terdahulu. Kenapa beliau semua diangkat derajatnya, masya Allah, tabarakallah. Yang kita sebut adalah Hadratus Syekh Haji Hasyim Asy'ari. Beliau diangkat derajatnya bukan karena ilmunya hadirin, tetapi apa? Karena akhlaknya. Kenapa Sultanul Qulub Al-Habib Munzir bin Fuad Al-Musawa beliau diangkat, bahkan beliau pernah tertidur di pangkuannya Nabi Muhammad SAW. Kalau ada manusia yang hanya berjumpa kepada Nabi Muhammad melalui mimpi, itu biasa. Tetapi ada seorang manusia yang sangat luar biasa. Siapa dia? Dia adalah Sultanul Qulub Al-Habib Munzir bin Fuad Al-Musawa. Beliau pernah tertidur lagi galau hatinya, tidur di pangkuan Rasulullah. Karena kenapa? Allah muliakan Habib Munzir. Karena apa? Karena akhlak dan adabnya, bukan karena perangai ilmunya. Bayangkan kalau misalkan ilmu tak dibarengi dengan akhlak, apa bedanya kita dengan iblis laknatu alaih. Iblis 7000 tahun sujud kepada Allah dalam surga. Iblis pernah tinggal di surga. Iblis pernah ngobrol sama Allah. Tapi iblis dilempar dari surga ke dunia karena iblis tidak punya akhlak dengan Allah. Kalau ada ulama, ada habaib, ada ustadz, ada kiai, dia punya ilmu tapi nggak punya akhlak, berarti dia adalah iblis.
Lu yang ngomong bukan gue. Nah, gue jebak. Betul, betul. Makanya kalau ada orang kesurupan lu bacain, kadang setan lebih pintar daripada kita. Betul. Ada orang kesurupan nih, kita bacain, auzubillahi minasyaitonir. Ente salah, itu enggak pakai matobi itu lol. Kayak gitu. Dibalik-balikin sama dia tuh setan. Apalagi ketemu sama jin iblis, betul. Karena setan iblis ini udah tahu ilmu-ilmu Allah. Makanya nanti kalau misalkan ada yang kesurupan lagi, jangan dibacain ayat kursi. Ayatnya dibuang, lu bawa kursi. Lempar sama lu. Betul. Nah, makanya kenapa? Kekuatan keimanan kita, bacaan kita cuma sampai lisan doang. Rasulullah kekuatannya sangat luar biasa daripada imam besar kita Al-Habib Rizik bin Husain bin Syihab. Beliau pernah disantet ataupun dikerjain sama orang-orang di Purwakarta dengan kalimat auzubillahi minasyaitonir rajim. Boom. Dikejar itu iblisnya. Ketemu sama Habibana Rizik. Karena kenapa? Kualitas ta'awudnya bukan dari lisan saja, tetapi ada keimanan. Yang insya Allah kita berupaya ini malam hari agar tahlil kita, tahmid kita, zikir kita, kalimat thayyibah kita ini benar-benar dilaksanakan dengan keimanan. Amin ya rabbal. Itu yang kedua. Yang kedua ngumpul sama orang-orang yang perempuan yang ngumpul sama perempuan yang soleh. Hadirkan nih di Jalan Delta Serdang sifat-sifatnya Sayyidatuna Khadijah. Hadirkan ini sifat-sifat perempuannya Sayyidatuna Fatimah. Belajar dengan sejarah Sayyidatuna Fatimah, bagaimana sifatnya. Jangan Blackpink. Ya. Tahu Blackpink? Gua tahu karena cakep aja tuh cewek. Cuma sekilas doang gua liatnya gitu kan. Yang apa tuh? Gimana nyanyiannya? Yang dudut ya. Kayak jijik banget gue ngomong gitu ya. Astagfirullahal. Yang perempuannya hadirin jiwa-jiwa Sayyidatuna Fatimah. Hadirin jiwa-jiwanya Sayyidatuna Khadijah. Bagaimana kehebatan sodako Sayyidatuna Khadijah? Nih kehebatan Sayyidatuna Khadijah nih. Kenapa Rasulullah begitu cinta kepada Sayyidatuna Khadijah? Pada saat Rasulullah pulang ke rumah, tak pintu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Siti Fatimah lagi disusuin nih sama Sayyidatuna Khadijah. Bayangin hadirin kesederhanaan Rasulullah, keikhlasan Sayyidatuna Khadijah sampai menyusui anaknya Fatimah. Bukan susunya yang keluar, tetapi darah yang ada di dalam payudaranya. Ditaruh Siti Fatimah, Rasulullah tertidur di pahanya Sayyidatuna Khadijah. Dielapin ini muka Rasulullah sama Sayyidatuna Khadijah karena habis dakwah. Dilempari kotoran unta dakwahnya Rasulullah. Rasulullah itu pernah di punggungnya Rasulullah ini tertumpuk daripada kotoran unta. Untuk siapa? Untuk kita umatnya Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Sebelum kita menangis, Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam sudah menangisi kita. Sebelum kita mencintai Rasulullah, Rasulullah sudah mencintai kita. Makanya kita jangan pernah melukai Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam dengan kemaksiatan yang kita lakukan. Tetapi dengan hal seperti ini, kita makmurkan daripada orang-orang miskin, kita kasih sayang daripada anak-anak yatim, membuat Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam bangga kepada kita umatnya. Amin ya Rabbal. Ketika dibersihkan daripada wajahnya Nabi Muhammad, terteteslah air mata Sayyidatuna Khadijah, terkena daripada pipinya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah pun bangun. Wahai istriku tercinta, apa yang membuat kau menangis? Apakah kau menyesal menikah denganku? Dahulu kau seorang jutawan, dahulu kau seorang perempuan yang dermawan, yang mempunyai harta yang sangat luar biasa. Tetapi ketika kau menikah denganku, kau menjadi perempuan miskin. Kau serahkan semua hartamu di jalan Allah, kau serahkan jiwamu di jalan Allah. Apakah kau menyesal sehingga kau menangis, wahai istriku tersayang? Apa jawaban Sayyidatuna Khadijah? Ya Rasulullah, wahai suamiku tercinta, aku menangis bukan karena aku menyesal menikah denganmu. Memang betul, dahulu aku adalah perempuan yang mempunyai kekayaan yang sangat luar biasa. Aku memiliki jabatan yang sangat luar biasa. Tetapi ketika aku menikah denganmu ya Muhammad, aku tidak menyesal.
Lalu, kenapa engkau menangis wahai istriku? Apa jawabannya? Ya Rasulullah, jikalau nanti malaikat Israel datang menemui aku, dan ketika aku dijemput oleh malaikat Israel dan aku tidak bisa menemanimu lagi dakwah di jalan Allah, dan aku tidak bisa membantumu lagi dari segi ekonomi ataupun benda-benda lainnya ya Muhammad, apabila nanti aku tidak bisa memberikan sedekah lagi kepadamu ya Rasulullah, aku dijemput duluan oleh Allah Subhanahu wa taala, lalu kau berjalan sendirian untuk dakwah menuju dakwahnya Allah, mengislamkan orang-orang Islam, mengislamkan orang-orang Yahudi dan Nasara. Ketika kau berjalan ya Muhammad, dan di jalan tersebut kau menemui jembatan, di dalamnya itu ada air, ternyata jembatannya tak ada ya Rasulullah. Maka dari itu ya Muhammad, kau baliklah ke belakang, kau gali tulang belulangku, kau gali kuburanku, kau ambil tulang belulangku, jadikan tulang belulangku ini adalah jembatan untuk menuju dakwahmu ya Rasulullah. Itu Sayyidatina Khadijah yang ngomong. Kita udah berbuat apa untuk Nabi Muhammad? Udah berbuat apa? Segitu cintanya Sayyidatina Khadijah kepada Rasulullah, segitu sangat luar biasanya pengorbanannya untuk Allah. Tetapi kita untuk acara maulid, Assalamualaikum, salam. Ya naon ja, ada apaan dek? Ini ada sumbangan maulid bu. Pak, oh yaudah. Berapa pak? Goceng goceng. Maulid goceng, datang mau besok 2 tolol. Hah? Betul. Kalau ngasih itu pakai gede-gede di jalan Allah, kan Rasul yang bilang, bukan saya yang bilang. Betul. Rasul yang bilang, Rasul akan tambah, Allah akan tambah, ditambah dan ditambah. Itu jangan takut. Pernah ada satu riwayat dalil yang mengatakan ada orang yang miskin gara-gara sedekah. Ada? Nggak ada. Pengorbanan yang sangat luar biasa. Kita kepada Rasulullah, kepada Allah, apa pengorbanan kita? Yang penting ya kita taat aja sama Allah. Betul. Sama saudara saling akur. Betul. Lisannya dijaga biar nggak saling tuduh menuduh. Betul. Woi, betul kakak? Yo. Semangat dong. Gue ngomong dekat teriak mas ya, molor ya kalian. Jauh nih gue dari jembatan 5 nih. Tahu jembatan 5 tahu? Masjid Al Mansur tahu? Nggak tahu? Jembatan 5 tahu jembatan 5? Ada pasar jembatan 5 di situ tahu? Nah itu banyak tomat di situ. Nah iya. Shallu ala Nabi Muhammad. Yang terakhir, padahal ini ada 7 pesannya, tetapi saya potong aja. Jadi yang ketiga, yang terakhir, masih ada 7. Kenapa? Oh ini, enaknya penceramah, dibikin-bikin. Sisanya buat lu ngundang gue lagi, baru gue terusin. Nggak ada lagi, gue nggak gue terusin, betul Pak Ustaz. Nah, kan kayak gitu. Nggak jadi saya. Kan ada 7, tapi gue 3 aja pesannya. Penasaran tuh, apa lagi ya? Lu cari di Google, nggak ada tolol di Google mah. Apa Google, ya. Yang ketiga ini apa pesan Rasulullah kepada anak-anak muda? Jengukin orang-orang yang sakit. Ya, jengukin. Teman-teman kita ada yang sakit, kita jengukin. Kita kasih, kalau dijengukin itu jangan lu kasih makanan duit. Lu kasih makanan yang makan, bukan yang sakit, yang sehat. Yang ngejagain itu yang orang sakit yang dihabisin, betul. Lu kasih duit. Jangan khawatir, hadirin wal hadirat. Umur di tangan Allah, mati di tangan Allah. Malaikat Israel turun ke muka bumi nanya kepada Rasulullah SAW, ya Muhammad, sampaikan kepada umatmu apabila di antara umatmu semuanya melakukan perbuatan dosa 1 tahun sebelum dia bertobat kepada Allah, sebelum dia ini mati, dia bertobat kepada Allah, Allah akan mengampuni semua dosa-dosanya. Apa kata Rasulullah? Aduh Jibril, jangan 1 tahun, kelamaan. Balik lagi Jibril sama Allah, turun lagi ke muka bumi, bilang sama Muhammad, ya Muhammad, ada salam dari Allah. Apabila di antara umatmu melakukan perbuatan dosa 1 bulan sebelum dia ini bertobat kepada Allah, tetapi sebelum ajal dicabut dia udah bertobat sama Allah, Allah akan mengampuni semua dosa-dosanya. Apa kata Rasulullah? Aduh jangan sebulan mah lama, umatku lalai bener. Balik lagi, turun lagi ke muka bumi, ya Muhammad, ada salam dari Allah. Apabila di antara umatmu melakukan perbuatan dosa 1 minggu sebelum dia dicabut nyawanya, dia bertobat kepada Allah, Allah akan ampuni semua dosa-dosanya. Apa kata Rasulullah? Aduh Jibril, di jalan Delta Serdang ini jangankan seminggu, umatku ini banyak yang lalai, banyak yang melakukan perbuatan dosa. Sholat aja dientar-entar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, baru aja ambil rem.
lu abis ngereng terus, nanti lu di akhirat di neraka lu bakal dihukum sama malaikat Zabaniyah, asisten daripada malaikat Malik. Semuanya kena sapek langsung. Itu iya, di dalam neraka lu nggak bakal bisa, lu di dalam neraka lu nggak bakal bisa epic comeback. Lu kan bisa epic comeback tolol. Masa malaikat Muhammad juga? Mana bisa. Sallu ala Nabi Muhammad. Kata Nabi Muhammad, ya Jibril ya Israel, jangan 1 minggu kelamaan, minta lagi sama Allah dispensasi keringanan. Wah, ini enak banget jadi umat Nabi Muhammad. Nabi Muhammad sayang banget nih sama kita. Apa kata Jibril kata Jibril turun lagi, ya Muhammad, ada salam dari Allah. Kenapa? Apabila di antara umatmu melakukan perbuatan dosa 1 tahun, 1 bulan, 1 minggu, bahkan 1 hari, pada saat nafasnya yogargir malam goro-goro, pada saat nafasnya ini terbolak-balik tenggorokannya, pada saat itu malaikat Israel sedang menariknya dan dia melakukan perbuatan dosa selama seumur hidupnya, tetapi hari itu dia di dalam hatinya minta ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Coba hadirin bayangkan, kalau ada orang yang sakaratul maut dan semasa hidupnya dia belum pernah melakukan perbuatan kebaikan ibadah kepada Allah, pasti matanya melotot ke depan dan lisannya ingin mengucapkan kalimat Allah tak bisa diungkapkan, tetapi hatinya minta ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dia mohon ampun kepada Allah. Apa kata Allah? Allah akan mengampuni semua dosa-dosa hambanya. Tapi sayang 1000 sayang, Allah gak pernah bosan ngampunin hamba-hambanya, tetapi hamba-hambanya yang bosan minta ampun kepada Allah. Betul? Ya Ibnu Adam, innaka ma da'autani wa rasautani ghafarulaka minka wala ubada. Kata Allah, hai anak cucu Adam, apabila kamu melakukan perbuatan dosa seluruh hidup kamu, tetapi kamu sebelum ajal menjemput kau sudah bertobat kepada aku akan mengampuni semua dosa-dosamu dan aku tidak memperdulikan lagi dosa-dosamu. Subhanallah. Indah kita jadi umatnya Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka dari itu hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, jangan pernah bosan-bosan untuk kita beristighfar kepada Allah, minta ampun kepada Allah agar Allah Subhanahu Wa Taala mengampuni kita semuanya. Amin amin ya rabbal alamin. Sebelum saya tutup dari ceramah saya ingin membacakan sholawat 1 kali bersama anak-anak hadroh, bisa diiringi, dan sholawat ini adalah kandungan daripada supaya kita banyak beristighfar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Siap anak-anak hadroh? Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa alihi. Informasi, lu benangnya jangan kencang, ini mic kagak kedengeran. Lu tadi mahlul qiyam kagak ngerti baca apaan, tutupan sama bass. Betul ya Pak Ustadz ya? Astaghfirullah rabbal baraya, astaghfirullah minal khataya, Rabbi zidni ilman nafi'a wa wafiqni amalan salihah amalan maqbulah. Semakin kosong berbicara
Astaghfirullah minal khataya Rabbi zidni ilma zidni ilman nafi'an wa wafidni amalan salihah amalan maqbulah. Sallu ala Nabi Muhammad. Hadirin wal hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kesimpulannya adalah ayo sama-sama para pemudanya untuk kiranya semangat lagi isi daripada acara ini untuk bisa sama-sama kita memuliakan tetangga kita, menghormati dan memuliakan daripada anak-anak yatim kita. Yang kedua adalah ayo anak-anak mudanya untuk kira semangat lagi dalam urusan menjalankan ibadah kepada Allah, yakni adalah sholat berjamaah. Yang terakhir adalah ayo sama-sama jangan pernah putus asa untuk selalu bertaubat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sekian dari Al-Fakir, mohon maaf lahir dan batin, banyak salah ini kalimatnya, banyak salah dalam perawakan menggerakkan tubuhnya yang insya Allah dimaafkan oleh jamaah dan ulama-ulama di sini. Amin. Maafin enggak? Maafin. Maafin enggak? Ya maafin. Bu maafin Bu ya. Ya kelewatan banget gak dimaafin mah Bu. Kira-kira pulang gua nggak selamat jadi mati juga. Nah, insya Allah mudah-mudahan ada waktu ada umur kita kembali lagi. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq wa minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi